Chen, akhirnya kamu pulang. Dulu aku mengirimmu ke desa. Itu semua terpaksa. Bertahun-tahun ini hati ibu sebenarnya selalu merindukanmu. Hei ibu. Kau yang dibesarkan di desa ini orang kampungan omong kosong apa? Dia bisa mengerti Mandarin? Dibesarkan di tempat seperti itu. Mungkin dia bahkan tidak bisa bicara Mandarin. Hanya bisa bicara dialek desa, kan? Chen, sekarang keluarga membutuhkanmu. Adikmu Yeyu dan pertunangannya dengan nona keluarga Qin mengalami sedikit perubahan. Perubahan apa? Nona dari keluarga Qin itu. Dia sedikit terguncang. Otaknya sedikit bermasalah. Adikmu masih muda. Dia masih anak-anak. Bagaimana mungkin dia bisa merawat anak yang lain? Pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Kalau tidak salah ingat, Yeyu sudah 24 tahun kan? 24 tahun? Masih anak-anak? Sebenarnya kau cukup cocok dengan orang bodoh itu. Dia sih. Kalau lagi gila siapapun dipukulinya. Kakaknya yang sebelumnya orang yang bersamanya sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kau. Yang penting kau dibesarkan di desa kulitmu tebal. Pasti tahan pukulan. Pernikahan bagus seperti ini cocok untukmu, kan? Jadi kau panggil aku kembali. Hanya untuk menggantikannya menikah. Kau kakak, kau untuk adik. Berkontribusi untuk keluarga, itu juga sudah seharusnya. Keluarga Qin tidak bisa kita singgung. Hal ini kamu harus setuju. Siap-siap. Besok pergi ke keluarga Qin. Aku bisa setuju. Tapi aku punya satu syarat. Harus menempatkan nenek ke panti jompo terbaik di kota, memastikan masa tuanya hidup tanpa kekhawatiran. Hahaha, ibu kau dengar? Dia ternyata masih mengingat wanita tua itu, ternyata ya orang seperti ini. Hanya pantas bersama orang seperti ini. Seorang kampungan. Berpasangan dengan nenek pemulung. Cocok banget. Jangan ada yang menghina dia. Ye Chen, apa yang kau lakukan? Xiao Yu. Ibu, lenganku. Lenganku sepertinya patah, panggil dokter, panggil dokter. Xiao Yu, jangan menakuti ibu kamu. Ye Chen, lihat adikmu jadi seperti ini. Mulai sekarang, kamu ke keluarga Qin. Jangan seperti ini lagi. Sepertinya aku datang tepat waktu. Ah, Bu Qin, jangan keberatan. Mereka hanya bercanda. Benar kan, Xiao Yu? Ya. Aku bercanda dengan kakakku. Dia kuat, pasti bisa merawat Nona Xingwan dengan baik. Benar kan? Ya. Mainanmu rusak. Aku akan perbaiki. Hehe. Aku akan perbaiki. Apa yang kamu lakukan? Ye Ershao. Kamu baru saja mau menyakiti adikku. Bukan Bukin, Anda salah paham. Aku hanya kaget Nona Xingwan tiba-tiba mendekat tadi aku. Aku tidak sempat bereaksi. Aku tidak sengaja. Iya Bu Qin. Xiao Yu dia penakut. Bagaimana mungkin dia tidak sopan pada Nona Xingwan? Nona Xingwan, kamu tidak apa-apa. Sepertinya aku datang menjemput orang hari ini tepat. Jika orang yang penuh kebohongan dan berperilaku buruk masuk ke keluarga Qin, takutnya aku tidak akan tenang. Siang malam, keluarga Qin tidak akan pernah damai. Qin Yue terlihat dingin. Qin Xingwan terlihat bodoh. Tapi lebih baik dari anggota keluarga yang munafik, jauh lebih baik. Kamu Ye Chen, kan? Aku Qin Yue, CEO grup Qin saat ini. Mulai sekarang kamu akan menjadi suami sah Xingwan. Asalkan kamu memperlakukan Xingwan dengan baik, keluarga Qin akan menjadi pendukung terkuatmu. Nona Qin, terima kasih atas kepercayaan Anda. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Sebagai bagian dari keluarga Qin, aku punya hadiah kecil. Juga sebagai tanda kesungguhan keluarga Qin. Ini mobil mewah kelas atas. Edisi terbatas global kaya pun tidak bisa beli. Bukin, Anda ini terlalu repot, dia baru saja dari desa. Mungkin bahkan tidak bisa mengemudi. Ye Ershao, jangan terlalu ikut campur. Ini terlalu berharga. Aku belum berjasa.
tak pantas menerima. Aku bahkan belum benar-benar mulai merawat Nona Xingwan. Aku tidak bisa menerima. Bukin. Dia tidak mau. Aku mau. Pendidikan keluarga Ye adalah sering memotong pembicaraan orang lain. Kalau begitu, aku perlu pertimbangkan mitra kerjasama. Diam. Ye Chen, sekarang aku percaya menitipkan Xingwan padamu daripada menitipkan pada orang yang hanya berpenampilan menarik jauh lebih tenang. Di sini penuh dengan suasana buruk tidak cocok untuk Xingwan tinggal. Ye Chen, kamu ikut aku pulang. Beruang kecil mau tidur, Xingwan juga mau tidur. Kalau tidak, kakak akan marah. Tapi, Xingwan belum ganti baju. Kakak bilang, malam harus pakai piyama yang lembut, baru nyenyak tidurnya. Xingwan, tunggu. Xingwan, kamu tidak boleh di sini buka baju. Tapi, baju ini cantik dipakai siang, tapi malam keras tidak nyaman. Lagi pula, bukankah kamu suami Xingwan? Kakak bilang, suami harus tidur bersama. Xingwan, mulai sekarang, jangan ganti baju di sini. Kakak keluar dulu. Setelah kamu selesai, kakak masuk lagi. Kakak, telingamu merah sekali. Lucu. Mungkin kamarnya kepanasan. Xingwan, ayo ganti baju tidur. Kamu sedang apa? Bukin, Xingwan, dia bilang mau ganti baju, lalu dia mau lepas baju. Saya pakai selimut, tutupi dia. Kamu ikut aku sebentar. Kamu tadi benar-benar tidak lihat apa-apa? Tidak. Aku berbalik, aku tutup mata. Kamu tahu, hal ini kalau laki-laki lain, banyak alasan lain. Alasan apa? Dia buka sendiri, aku tidak bisa cegah, atau aku cuma mau bantu ganti piyama, banyak alasan untuk bersih-bersih diri. Aku tidak lakukan hal yang salah. Hal seperti ini tidak perlu ditutup-tutupi. Kamu bisa bilang, dia yang buka sendiri, tidak ada urusan denganmu. Xingwan tidak mengerti. Aku dewasa, aku mengerti. Aku tidak bisa biarkan dia berada dalam situasi seperti itu. Lagi pula, mentalnya sekarang sama seperti anak 4,5 tahun, tidak ada bedanya. Ye Chen, kamu lakukan ini dengan baik. Aku mewakili Xingwan berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih kau perlakukan dia sebagai orang yang perlu dihormati, bukan sebagai masalah yang perlu diurus. Dia memang orang yang layak dihormati. Ya, tapi kamu yang pertama yang lakukan itu. Dulu menyerahkan Xingwan padamu, sebenarnya aku berjudi, tapi sekarang aku tenang. Rubah kecil, kehilangan rumahnya. Rubah, jangan menangis. Xingwan akan membantumu mencari ibu. Sebenarnya, Qin Xingwan, yang bodoh, seperti ini, juga tidak apa-apa. Dibandingkan dengan orang-orang di luar yang memiliki maksud tersembunyi, jauh lebih baik. Ye Chen, keluarlah. Yeyu, apa yang kau ributkan di sini? Ini rumah keluarga Qin, bukan rumah keluargamu Ye. Hei, kamu Ye, jangan pura-pura mati di sini. Aku bertanya padamu. Proyek kerja sama antara Qin dan Ye, kenapa belum juga keluar? Apa kau yang bermain di belakang? Tuan muda Ye kedua. Aku, seorang yang baru pulang dari desa. Bahkan, tidak tahu kemana pintu perusahaan menghadap. Tidak tahu. Apa yang bisa aku lakukan? Benar. Ye Chen, jangan pura-pura bodoh. Qin Yue mendengarkan semua kata-katamu. Apa kau di malam hari membisikkan sesuatu di telinga? Sepertinya, gadis bodoh kecil ini dilayani dengan baik olehmu, ya? Ye Yu, Direktur Qin dan setiap keputusan Qin. Bukan aku yang bisa mempengaruhi. Jika kau ingin bekerja sama, seharusnya kau menemui Direktur Qin, bukan datang ke rumah orang lain dan membuat keributan. Jika aku bisa menghubungi Qin Yue, Aku mengerti. Apa kau masih dendam? Orang tuaku lebih menyayangiku, membuatmu memulung di desa. Selama bertahun-tahun, jadi sekarang, kesempatan, menekan keluargaku Ye. Kasihan. Terlalu lama memulung di desa.
Pikiranmu juga sekecil sampah. Sudah selesai bicara? Apa? Sudah selesai. Keluarlah. Direktur Qin tidak di rumah hari ini. Membuat keributan di sini tidak ada gunanya. Pergi? Jika hari ini kau tidak memberi penjelasan padaku, kita semua tidak akan enak. Ye Chen, nenek tua yang di desa, yang memulung. Jika suatu hari nanti jatuh di panti jompo, atau kaget sesuatu, menurutmu, apakah dia akan langsung? Kau. Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan? Kau dengar dengan jelas. Ye Chen, aku bilang padamu, bersikaplah bijak. Segera buat Qin menandatangani kontrak. Jika tidak, jika suatu hari nenek terjadi kecelakaan, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Ye Yu. Lepaskan. Lepaskan. Ini rumah Qin, beraninya kau. Kakak, usir dia. Hajar orang jahat itu. Ye Chen, jangan terlalu sombong. Kau hanya mengandalkan keluarga Qin melindungimu. Sekarang aku akan memberi pelajaran pada si bodoh kecil ini. Lalu menjebakmu. Aku lihat Direktur Qin masih akan melindungimu atau tidak. Xingwan, kau tidak apa-apa? Sepertinya aku pernah melihat di suatu tempat. Sakit. Kepala Xingwan sakit sekali. Ye Yu, siapa yang memberi keberanian padamu? Berani membuat keributan di keluarga Qin? Bukin. Kebetulan sekali Anda datang. Barusan Ye Chen yang melakukannya. Dia ingin membunuh Nona Xingwan. Akulah yang menyelamatkannya. Lihat leher saya ini. Dia hampir mencekik saya tadi. Hei, Xingwan, masih ingat kakak? Dia orang jahat. Dia memukul kakak. tidak Bukin. Nona Xingwan sekarang tidak sadar. Apa yang dia katakan tidak bisa dianggap valid. Ye Chen yang melakukannya tadi. Lihat leher saya ini. Luka ini adalah bukti terbaik. Luka apa? Anda lihat ini, yang merah ini. Dia mencekik saya dengan satu tangan tadi. Dia benar-benar orang yang brutal. Ye Chen, kau memukulnya? Ya, saya pukul. Kau dengar? Dia sendiri mengakuinya. Bukin, aku yang berani melindungi Nona Xingwan. Anda seharusnya. Tuan Ye, kau masuk paksa ke rumah Qin? Lalu bilang padaku itu kesalahan menantu keluarga Qin? Apa kau pikir keluarga Qin tidak punya orang? Atau kau menganggapku bodoh? Saya datang untuk urusan kerjasama. Urusan kerjasama, saya sudah memutuskan. Kerjasama antara Qin dan Ye ditangguhkan tanpa batas waktu. Bukin Anda tidak bisa seperti ini. Kita berdua sudah sepakat. Sudah sepakat, kamu Ye Yu yang menikahi adikku yang datang malah Ye Chen. Urusan kerjasama daripada memohon padaku lebih baik minta baik-baik pada Ye Chen. Jika dia mau membantu keluarga Ye, aku bersedia memberi muka pada menantu kita ini. Tidak bukan. Bukin. Sepertinya Anda. Ye Chen, ini kartu hitam Qin. Limitnya tak terbatas. Dengan kartu ini, semua proyek di bawah Qin bisa diakses tanpa hambatan. Kartu hitam. Bukin. Dia pemulung, berhak apa? Akulah yang menyelamatkan Xingwan. Dia adalah menantu keluarga Qin satu-satunya yang kami akui. Sejak dia masuk ke pintu keluarga Qin saat itu juga, dia bukan hanya suami Xingwan, tetapi juga tuan rumah keluarga Qin. Bukin. Mungkin Anda belum tahu, dia masuk ke keluarga Qin adalah untuk memanfaatkan keluarga Qin untuk menginjak keluarga Ye. Kenapa kau melotot padaku? Apa aku salah? Ye Chen, dalam darahmu mengalir masih darah nenek tua yang memulung di desa. Bebek liar tetaplah bebek liar. Meskipun memakai bulu emas, kau tidak akan menjadi burung phoenix. Jadi Bukin, jangan sekali-kali percaya padanya. Orang seperti dia sangat picik. Hari ini dia benci keluarga Ye, besok akan. Orang jahat udah nggak gerak. Xingwan bantu mas, udah kalahin orang jahat. Xingwan, tangan lu kena gores nggak? Waktu kaca pecah tadi kena kamu nggak? Syukurlah. Xingwan, ayo naik ke atas. Nggak apa-apa, Xingwan. Dengar kata kakak, naik ke atas.
Di sini kami yang akan urus. Kak Ye Chen, orang jahat itu bisa bangun lagi nggak? Bisa, tapi lain kali. Aku nggak akan biarin dia dekat-dekat kamu lagi. Makasih, Kak. Xingwan sekarang makin bergantung sama kamu. Tenang aja. Aku pasti akan lindungin Xingwan. Kalau lain kali ada kejadian kayak gini, langsung gebuk aja, sampai luka pun Kin Group sanggup bayar, jangan bikin Xingwan khawatir lagi sama kamu. Ye Chen, tanganmu mantap ya. Mungkin dulu sering ngupas kali ya. Tapi nggak bisa terus-terusan di rumah ngupas apel. Ye Chen, kamu kerja di Kin Group aja. Bukin aku nggak pernah sekolah. Jangan buru-buru nolak aku. Aku tahu kamu nggak pengalaman. Tapi pengalaman bisa belajar. Kalau aku kenapa kamu suami Xingwan, juga pemilik Kin Group di masa depan, cepat atau lambat kamu harus ambil alih semua ini. Xingwan baru agak baikan. Kalau aku seharian nggak kelihatan, dia pasti khawatir. Kamu beneran mikir gitu atau cuma sungkan sama aku? Aku beneran. Oke, kalau gitu, aku nggak maksa kamu. Kalau dari pihak perusahaan, aku akan kasih kamu jabatan nominal. Kapan aja mau datang, bisa kapan aja datang. Baik. Halo? Apa? Dia lapor polisi. Oke, aku tahu. Bukin. Itu Yeyu, apa Yeyu yang lapor polisi? Bukin. Kondisi Xingwan seperti ini, dia sama sekali nggak tahu apa yang dia lakukan. Nggak bisa. Nggak bisa diproses sebagai kasus biasa. Aku punya hubungan dengan Pak Li. Bisa ngurusin sedikit. Halo. Li Juk. Yo, Kak Chen. Sibuk nggak akhir-akhir ini? Di kantor baru saja datang sekelompok pemuda, ada minat, bantu melatih mereka? Nggak sempat. Aku sudah menikah. Aku sibuk merawat istriku. Apa? Kamu sudah menikah? Dengan gadis mana? Kok nggak bilang sih? Kak Ye Chen. Mana kakak? Xingwan, kamu udah bangun? Kakak ada urusan, jadi pergi dulu. Nanti malam akan kembali. Xingwan, Qin Xingwan, Ye Chen, kamu ternyata menikahi orang dungu. Aku kenal banyak gadis-gadis hebat. Kali ini kamu harus dengerin aku. Li Cepat. Ju Xingwan, dia baik-baik saja. Urusan pernikahanku nggak usah kamu khawatirin. Kenapa? Kenapa nggak pakai kaos kaki? Lupa. Xingwan, kakak pakaiin ya? Yo, Kak. Hidupmu lumayan enak, ya. Ngupas apel buat si Dungu. Jadi babu ya. Dia bukan babu, dia kakak. Si Dungu ini tahu juga membelamu. Kak? Nggak nyangka. Kamu bahkan sama orang Dungu juga berani ya. Tapi serius. Gimana rasanya sama si Dungu? Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Minum air. Baik. Ye Chen, kamu memang kejam. Tapi ya, kamu juga cuma pantas melayani orang dungu kayak gini. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok ya. Mainan orang jahat juga rusak. Kalau begitu jelaskan. Apa ini? Masa benar-benar mainan?
Yeyu, kamu bisa datang menemuiku, aku senang. Tapi, lain kali jangan bawa banyak barang begini. Keranjang buahnya tinggalkan. Barang ini, bawa sendiri pulang. Ye Chen, kamu kejam. Hahaha. Kak Ye Chen, wajah orang jahat tadi, seperti hati babi. Kak, menurutmu, mainan orang jahat itu apa dipakai untuk mengintip Xingwan? Mungkin iya, tapi rusak. Jadi tidak bisa lihat. Iya, disiram air sama kakak, jadi rusak. Ah, kak, tanganmu tadi, apa sengaja tidak bisa dikendalikan? Ah, tidak. Tangan kakak tadi tiba-tiba sakit. Oh, begitu? Seperti ini? Xingwan, kamu mau makan buah? Ada tamu di rumah. Iya, Yeyu tadi datang. Dia kesini ngapain? Presiden Qin akhir-akhir ini sibuk. Yeyu itu cara-cara yang tidak pantas. Kalau diceritakan cuma akan membuat dia semakin khawatir pada Xingwan. Dia nggak ngapa-ngapain. Cuma kasih keranjang buah. Yeyu hari ini nggak bawa barang lain? Sepertinya tidak. Ye Chen, ruang tamu keluarga Qin ada CCTV. Kamu tahu kan? Jangan-jangan soal saya teleponan dengan Pak Li. Ketahuan ya? Yeyu hari ini mau pasang kamera tersembunyi. Kebetulan kamu sadar, kamu pura-pura tidak tahu. Siram air, jadinya korsleting. Kerja bagus. Kenapa disembunyikan? Ternyata soal itu bukan masalah besar. Kalau bilang malah bikin ibu khawatir. Ye Chen, Xingwan sekarang makin bergantung padamu. Dia dulu tidak pernah dekat dengan orang asing. Juga tidak pernah bicara duluan dengan orang asing. Tapi sekarang dia bisa tersenyum padamu, juga peduli kalau tanganmu sakit. Kamu tahu artinya apa? Apa? Artinya dia menganggapmu sebagai orang kepercayaannya. Jadi tentang masalah Yeyu itu, aku tetap harus berterima kasih padamu. Berterima kasih untuk apa? Terima kasih karena tidak membiarkan hal-hal kotor itu mendekatinya. Apa yang ingin direkam Yeyu? Pasti mudah ditebak. Masalah ini, entah itu menargetkanmu atau Xingwan, aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lain kali kalau ada hal seperti ini lagi, ingat jangan sembunyikan dari aku. Lagi pula, aku bukan dari kaca Qin Corporation juga bukan Yeyu, tidak berani macam-macam sama Qin Corp, tapi dia berani menyakitimu. Hari ini kau bisa menyiramnya dengan segelas air, besok, lusa. Gimana kalau dia bawa orang dan menghadangmu? Aku bisa mengatasinya. Aku tahu kau bisa mengatasinya. Tapi aku tidak ingin kau terus berada dalam lingkungan yang harus dihadapi seperti itu. Begini saja, aku akan memberimu beberapa pengawal. Gak, tidak usah. Dengan badan Yeyu yang seperti itu, bawa berapa banyak orang pun dia bukan lawanku. Kalau ada pengawal, aku malah jadi kaku. Direktur Qin, aku laki-laki dewasa. Di belakangku ada beberapa yang pakai jas, malah lebih mencolok. Kalau diawasi orang yang punya maksud jahat, Xingwan gimana dong? Kalau memang mau mengatur pengawal, mending untuk Xingwan tambahlah beberapa. Baiklah. Kau hati-hati saja. Soal pengawal, apa kau punya orang yang direkomendasikan? Yeyu pasti tidak akan berhenti begitu saja. Lain kali datang, tidak hanya sekedar pasang CCTV saja. Cari siapa untuk pengawal? Orang dari Pak Li terlalu mencolok. Guru dan saudara seperguruan semuanya di luar kota. Jangan mendekat. Kakak, ada monster. Ada monster mau makan Xingwan. Xingwan, jangan takut. Xingwan cuma mimpi buruk. Mana ada monster? Bahkan, kalau benar ada monster, kakak akan mengusir mereka semua. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Ye Chen dari lantai 1 bisa naik ke atas? Xingwan, kakak buatkan air madu. Minum air madu, nggak bakal mimpi buruk lagi, ya? Tunggu kakak sebentar ya. Xingwan, jangan takut. Sebentar lagi selesai kok. Dari turun untuk membuat air madu, sampai bawa air naik lagi, hanya 1 menit. Ye Chen, kau sebenarnya siapa?
Xingwan, kamu berdiri di sana, tidak capek? Enggak capek. Ye Chen Xingwan juga ingin belajar tinju. Xingwan, kamu belajar ini buat apa? Biar kalau ada orang jahat nanti, Xingwan bisa membantu Ye Chen memukulnya. Baik. Kalau begitu, kita mulai dari yang paling sederhana ya. Saat memukul lengan harus seperti ini. Ya, ini terlalu lambat. Xingwan ingin belajar yang sama seperti Ye Chen. Kalau begitu, Ye Chen kasih Xingwan demonstrasi dulu. Ya. Teknik tinju ini. Kok mirip sekali dengan juara tinju sebelumnya Ye Chen? Bukin. Teknik tinjumu ini belajar dari siapa? Seorang kakek di depan kampung. Kakek ya? Iya dulu. Dia sering berlatih tinju di depan kampung itu. Lama-lama, lihat, jadi belajar. Siapa namanya? Semua panggil dia Paman Chen. Tapi sudah meninggal 2 tahun lalu. Oh ya, Ye Chen, waktu kamu latihan tinju, benda di lehermu itu berkilau-kilau. Cantik sekali. Xingwan juga ingin punya satu. Benda ini Xingwan sepertinya pernah melihatnya. Orang yang bertinju di TV juga pakai yang ini. Oh ya? Ya, tapi yang punya Ye Chen ini, dibelinya online, seharga 9,9. Yah, mungkin tiruan dari punya dia. oh ya, Xingwan, Ya, tadi kamu bilang mau Ye Chen ajari tinju. Ya. Gerakan ini benar. Cuma, ini, otot dadanya terlalu kecil harus latihan lagi. Ye Chen, mesum. Xingwan, pelan-pelan, jangan dekat tempat yang ada air. hei, cariin seseorang untukku. Direktur Qin, Anda mencari saya? Duduk. Ye Chen, kalungmu ini benar-benar dibeli online? Iya, benar. Ini foto juara tinju sebelumnya, setelah dia menerima murid terakhirnya dia menghilang. Barang pasar murah 99 ini, bahkan goresannya pun persis sama. Aku jadi tidak tahu pabrik mana yang bisa meniru semirip ini. Direktur Qin, Anda menyelidiki saya? Ye Chen, kamu orang yang terlalu jujur. Aku bergelut di dunia bisnis bertahun-tahun, apakah kamu berbohong? Aku bisa langsung tahu. Jadi apa yang Anda temukan? Masa kecil dulu tidak usah dibahas, dari usiamu 15 sampai 21 catatanmu kosong semua. 6 tahun penuh. Tidak ada catatan sekolah, tidak ada catatan kerja, tidak ada catatan asuransi, tidak ada apapun yang bisa membuktikan kemana kamu pergi selama 6 tahun itu. Anda, apakah Anda menginterogasi saya? Ini saya sebagai anggota keluarga Qin peduli pada menantu keluarga Qin. Tapi kamu juga bisa memilih untuk tidak mengatakannya, itu privasi kamu. Ya. Saya memang murid terakhirnya. 6 tahun itu nenek sakit parah. Saya hanya bisa mencari uang dengan bertinju ilegal. Direktur Qin, jika Anda keberatan dengan hal ini, saya bisa bercerai dengan Xingwan dan mengembalikan semua yang Anda berikan kepada saya. Membiarkan seorang pemuda berusia 23 tahun bertinju ilegal untuk mengobati neneknya hanya membuktikan satu hal. Apa? Selama 6 tahun ini, keluarga Ye tidak memberimu 1 sen pun. Atau selama 23 tahun ini, keluarga Ye juga tidak memberimu 1 sen pun. Kamu tidak memiliki hal yang bisa disalahkan. Saya bukan penggiat moral. Saya hanya kakak Xingwan. Kamu sangat baik pada Xingwan. Juga selama 24 tahun ini satu-satunya orang yang membuatnya mendekat secara sukarela, itu sudah cukup, jangan bicarakan masalah perceraian lagi. Dia tidak bisa mendengarnya. Mengerti. Ini adalah saham 5% perjanjian transfer saham. Direktur Qin, saya tidak bisa menerima ini. Saya merawat Xingwan, bukan untuk ini. Saya tahu, jadi yang diberikan adalah saham bukan gaji. Kak Qin, jika saya menerima saham Anda, jadi apa saya ini? Menjadi pemilik sebenarnya keluarga Qin. Ye Chen, 5% saham ini bukan imbalan, adalah kepercayaan diri.
Bukin. Saham ini saya terima. Tapi setiap sen dari ini tidak akan saya belanjakan. Jika suatu hari nanti, aku akan menggunakan identitas ini untuk melindungi Xingwan. Aku bersumpah di sini. Selama Xingwan tidak mengajukan cerai, selama Xingwan masih membutuhkanku, aku akan selalu menemaninya. Sampai dia tidak membutuhkanku lagi. Jangan bercerai. Xingwan, jangan bercerai. Apa Xingwan? Kurang baik? Bukan begitu, Xingwan. Mungkin Xingwan terlalu bodoh. Selalu merepotkan Ye Chen. Terlalu merepotkan. Mulai sekarang, Xingwan tidak akan makan apel lagi. Xingwan akan memakai baju sendiri. Akan mengancingkan sendiri. Mulai sekarang, Xingwan tidak akan mimpi buruk lagi. Jangan pergi ya. Xingwan. Ye Chen yang salah bicara. Ye Chen tidak pergi. Ye Chen akan selalu menemanimu. Xingwan. Xingwan, kamu kenapa? Kepala Xingwan. Sakit sekali. Xingwan, kamu kenapa? Jangan menakuti aku. Qin Yue. Kalimat ini? Sepertinya Xingwan pernah mendengarnya. Bukin. Xingwan. Benar-benar tidak ada kemungkinan sembuh? Dokter terkenal sudah diperiksakan selama 10 tahun ini. Ahli dari dalam dan luar negeri. Dokter Tiongkok dan Barat. Obat tradisional dan ramuan rahasia sudah dicoba. Semua sudah dicoba, kata dokter. Xingwan tidak menjadi bodoh, tapi tidak berani menjadi pintar. Mulai hari ini, gedung latihan ini akan kamu urus. Menempatkanmu di perusahaan, mungkin memang tidak tepat, mungkin. Disinilah tempat yang cocok untukmu. Semua keputusan dan pengaturan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Ibu Qin, ini sepertinya kurang pantas ya. Ibu tahu, saya tidak pernah pandai dalam hal bisnis. Ye Chen. Gedung latihan mengutamakan reputasi. Denganmu di sini gedung latihan tidak akan khawatir soal untung. Baik. Ibu Qin. Ibu memberikan aset keluarga Qin. Sebagai hadiah. Membiarkan orang kampung yang ketinggalan zaman. Mengelola gedung latihan ibu ini membuka tempat bela diri. Atau panti jompo. Ye Yu, siapa yang mengizinkanmu masuk? Pintunya terbuka. Jadi saya masuk. Atau gedung latihan keluarga Qin. Sekarang bahkan klien tidak boleh melihat. Hei, bukankah kamu selalu ingin mencari lawan untuk berlatih? Kebetulan hari ini, ada kepala gedung yang siap. Kepala baru ajari aku beberapa jurus. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Tidak bisa mengalahkanmu, Mas? Mas? Berbohong juga harus masuk akal. Kamu tahu nggak, setiap tahun aku hanya biaya latihan berapa banyak? Mas, kalah pun tidak memalukan. Yang satu ini adalah dari kejuaraan tinju internasional peringkat ketiga. Dia itu sudah terlatih secara profesional. Kamu, seorang he dari desa. Kalah juga wajar ah. Kamu ini bicaranya. Aku jadi tidak tega untuk memukul. Ye Chen. Bapak Qin sangat mempercayaimu. Kamu harus membuktikan dirimu dong. Atau? Kamu Ye Chen. Hanyalah seorang yang hanya mengandalkan wanita pecundang yang hidup dari perempuan. SSS. CK. Tapi hei, kamu tunggu jangan terlalu keras ya. Lihat tubuh kakakku ini. Kalau kamu sampai membuatnya cedera, istrinya yang bodoh ini masih harus merawatnya. Hahaha. Gedung latihan ini sebaiknya segera bangkrut. Tuan Qin, Anda bisa menghentikan kerugian tepat waktu, daripada membuang uang di sini. Tidak ada prestasi sama sekali. Kenapa kamu melotot padaku? Apa aku salah bicara? Nona Qin ini ada apa dengannya? Semua orang di kota tahu. Kamu menikahi seorang wanita bodoh sebagai istri. Orang cacat berpasangan dengan orang bodoh. Pasangan yang sempurna. Dia. Tidak. Ye Chen, kamu ingin berpura-pura setia, berpura-pura sebentar tidak apa-apa. Masih berani menantangku? Menurutku kamu lupa dirimu sendiri, dari lumpur mana kamu merangkak keluar. Ye Yu. Ini bukan tempatmu mengamuk. Bawa orang-orangmu. Pergi. Pergi. Hari ini jika tidak kurobek topeng pura-puramu, aku tidak akan memakai nama Ye. Ahui. Ajari dia. Apa itu aturan?
Hari ini Tuan Ye menyuruhku datang untuk mengajarimu bagaimana menjadi orang yang benar. Tadi aku bilang 3 menit. Cukup sampai di sini, kalau kamu menyerah. Berlutut dan bersujud 3 kali pada Tuan Ye lalu, orang bodoh di sampingmu serahkan ke sini. Untuk minum bersama kami urusan ini selesai. Kakak mereka galak sekali. Guru pernah bilang, tinju tidak bisa seenaknya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan pasti ada yang tumbang. Tapi dia mencengkram bajuku dan gemetar. Baik, Apa? kamu bilang 3 menit tadi. Cukup sampai di sini. Baik. Sekarang berani? Mau jadi pahlawan di depan orang bodoh? Dia bukan orang bodoh. Dia istriku. Dan lagi, tidak perlu 3 menit. 10 detik. Kalau kamu bisa menyentuh ujung bajuku, aku kalah. 10 detik. Kamu pasti gila. Orang kampung ya orang kampung. Omong kosong tanpa mikir. Tidak perlu banyak bicara. Setelah naik ring, kematian atau cedera tanggung sendiri. Aku hanya tanya satu hal, berani atau tidak? Mana ada yang tidak berani? Hari ini kalau tidak aku buat kamu tumbang, percuma aku bergaul selama belasan tahun. Dalam 1 menit, kamu menyentuh ujung bajuku. Kamu menang. Siap. Mulai. Apa kamu tikus? Cuma bisa sembunyi? Berani lawan aku langsung? Lenganku. 11 detik. Hanya butuh 11 detik. Ahui, kamu meremehkan lawan. Berdiri lanjutkan bertarung hancurkan dia. Ye Chen, jangan datang kemari. Kamu berani menyentuhku, ibu tidak akan melepaskanmu. Ye Ershao. Sepertinya kamu tidak mengindahkan kata-kataku. Maksud Anda, apakah hendak memusuhi mantu keluarga Qin? Memusuhi seluruh keluarga Qin? Pak Qin, mana berani aku bermusuhan dengan keluarga Qin? Aku cemas untuk sepupuku. Hari ini Ahui dan sepupuku bercanda. Tanpa sengaja keterlaluan. Kerja sama antara keluarga Qin dan keluarga Ye. Jangan sampai, gara-gara hal kecil ini jadi dibatalkan. Bercanda. Tadi mau mengirim istriku untuk menemani minum. Ini yang disebut bercanda. Ahui, bagaimana caramu bicara? Cepat minta maaf pada Direktur Qin. Dan Nona Xingwan. Tidak punya sopan santun. Maaf. Ye Chen. Aku bicara tidak sopan. Baik. Permintaan maafmu aku terima. Tapi, Tuan Ahui, aku ingin tahu. Orang yang menyuruhmu datang sebenarnya memberimu berapa uang? Bayaran penampilan apa? Jangan ngaco di sini. Pemain profesional datang menantang. Atau lebih tepatnya melukai orang. Semua perlu dibayar. Apa jangan-jangan dia tidak memberimu uang? Atau harga dirimu tidak berharga sama sekali? Ini? Lengan kananmu. Sarafnya terjepit. Jika tidak dilepaskan dalam 3 menit, akan meninggalkan bekas luka permanen. Jangan ngomong menakut-nakuti di sini. Ahui, jangan dengar omongannya. Aku bisa melepaskannya untukmu. Tapi ada syaratnya. Katakan. Siapa yang menyewamu? Berapa uang yang dikeluarkan? Mau melakukan apa? Kamu harus mengakui semuanya dengan jelas. Kenapa kamu menatapku? Ahui, jangan dengar omongannya. Dia hanyalah seorang petani dari desa. Mana tahu soal ilmu kedokteran? Benar-benar sembuh? Orang yang berlatih silat pasti akan ada sedikit cedera dan benturan, itu normal. Sekarang, kamu bisa mengaku. 300.000. Dia bilang, suruh aku menghajar laki-laki desa yang jadi benalu. Cuma perlu dikasih pelajaran, jangan sampai ada yang mati.
Transfernya adalah dari rekening luar negeri. Dia bilang, suruh aku kerja sama dengan Tuan Ye kedua aja. Setelah beres, masih ada sisa 200.000. Beri pelajaran. Untung waktu itu pakai rekening luar negeri ada cadangan. Hui. Sisa pembayaran dari rekening luar negeri. Nggak usah nunggu orang yang janji kasih kamu 200.000. Dia nggak bisa bayar. Omong kosong. Aku nggak bilang kamu. Tuan Ye, kedua begitu emosi. Jangan-jangan. Aku bilang kan? Ye Chen, jangan suka menyindir. Menuduh sembarangan. Yang bermarga Ye. Kamu mempermainkanku? Maksud kamu apa? Jangan dengar omongannya yang ngaco, masa aku nggak punya uang? Ini dia, sengaja cari masalah, percaya padaku. Setelah urusan ini selesai kamu akan segera terima sisanya. Sampai sekarang begini, kamu masih pura-pura? Orang-orangku, kan kamu yang sewa, kalian berdua bersaudara, masalah kalian? Aku nggak tertarik tahu. Pilihannya. Hari ini kamu bayar sisa pelunasan, atau urusan kita belum beres. Saya bayar, saya bayar, saya bayar. Saldo tidak mencukupi transfer gagal. Saldo tidak mencukupi transfer gagal. Cukup. Yeyu, kau mempermainkanku, mau ngemplang? Hari ini jika tidak bayar, lihat bagaimana aku menghajarmu. Sakit, sakit, sakit. Aku benar-benar punya uang. Kamu dulu lepaskan aku dulu, tunggu aku pulang, ambil kartu ganti kartu lain, aku akan transfer uang segera. Tuan Muda Ye, ini bukan lelucon. Punya uang ya, punya uang. Tidak punya uang ya, tidak punya uang. Barang ini. Bukan bisa, muncul begitu saja. Ye Chen kau tikus. Busuk di selokan, kau pasti iri, karena aku mendapatkan kasih sayang orang tua diam-diam main curang. Membekukan rekeningku bersama preman ini. Sengaja menjebakku. Tuan Ye, sampai sekarang kau masih ngotot. Kau menyewa preman bayaran untuk melukai menantu keluarga Qin dan bicara sembarangan. Mau memberinya pelajaran? Kau pikir keluarga Qin tidak punya orang? Kau pikir Ye Chen mudah diintimidasi? Keluarga Ye, kalian, pinjaman bank yang jatuh tempo saja tidak bisa terkumpul. 2 proyek semuanya mangkrak. Arus kas putus sudah setengah bulan. Kau selain kartu di tanganmu, mana ada uang lagi? Yeyu, kau cari mati. Yeyu, kau cari mati. Tahu diri. Aku sudah berlatih belasan tahun kickboxing. Kekuatan pergelangan tanganku di tingkat internasional bisa masuk 10 besar. Tapi sekarang ditahan oleh Ye Chen, aku bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikit pun tenaga. Ye Chen, kau. Jangan main tangan. Baik, aku tidak tahu siapa dirimu, tapi kemampuanmu di atasku, aku beri kamu muka ini. Kau harus bersyukur kau punya kakak yang baik. Kalau tidak, tahun depan hari ini akan jadi hari kematianmu. Ye Chen, jangan munafik. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah orang desa. Kalau bukan karena dilindungi keluarga Qin, kau bahkan tidak layak menguatkan sepatuku. Kaulah yang tidak layak. Kakak Ye Chen 1000 kali lebih hebat darimu. Kau adalah seorang yang tidak diinginkan. Pengecut. Kamu tidak pantas. Ye Chen 10.000 kali lebih baik darimu. Kamu nggak ada yang mau. Pengecut. Ye Ershao, kamu menyewa orang untuk melukai menantu keluarga Qin. Saksi dan barang bukti ada semua, juga dari gedung latihan. Rekaman CCTV sepenuhnya. Sebelum bertindak lain kali, pikirkan baik-baik. Jangan kira dengan menggunakan rekening luar negeri, kamu bisa lolos begitu saja. Asalkan keluarga Qin ingin menyelidiki, bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, aku bisa menemukannya dengan jelas. Selain itu, keluarga Qin mulai sekarang tidak akan bekerja sama dengan keluarga Ye sama sekali. Ah, Direktur Qin. Keluarga Ye tidak bisa tanpa kerja sama dengan keluarga Qin. Ini balas dendam pribadi menggunakan jabatan. Sebenarnya, Ye Chen juga anggota keluarga Ye. Dia saudaraku. Hubungan saudara. Sejak kalian membuangku ke desa, kita tidak punya hubungan saudara lagi yang bisa dibicarakan. Ingat, aku sekarang menantu keluarga Qin, suami Xingwan. Jika berani mendekati Xingwan lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ini baru peringatan. Hati-hati, aku akan mengusirmu dan ibumu keluar dari Jiangcheng. Ye Chen. Itu juga ibumu. Ye Chen. Itu juga ibumu. Ibu, apakah dia pantas? Bertahun-tahun ini,
Apakah dia pernah memberiku sebutir nasi? Biaya pengobatan nenek, apakah dia pernah membayar sedikit pun? Di matanya, aku hanyalah yang bisa menangkal bencana untuk keluarga Ye, hanya pion untuk menjodohkanmu. Bicara tentang ikatan ibu dan anak. Bukankah itu konyol? Tuan Ye kedua. Daripada bicara soal darah lebih baik pikirkan baik-baik ibumu membiarkanmu menggelapkan dana perusahaan. Menyewa orang untuk melukai orang. Jika direktur lain dari perusahaan Ye tahu, masih adakah tempat untuk kalian ibu dan anak untuk berdiri? Ye Chen, tunggu saja. Ini belum selesai, kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya? Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku sudah menemukan petunjuknya. Suatu hari nanti, keluarga Qin akan tahu kamu sebenarnya adalah orang seperti apa akan mengusirmu dari rumah. Aku tunggu melihatmu hari kehancuranmu. Ye Chen, apa yang kau sembunyikan? Kau dikejar-kejar Ye Yu? Kakak, Kakak di sini. Jangan takut. Xingwan merasa. Kakak menakutkan? Lalu kenapa kau memegang kakak begitu erat? kakak tidak suka. Kalau begitu, Xingwan, kedepannya tidak akan memegang begitu erat lagi. Tidak apa-apa. Peganglah sesuka hatimu. Berapa lama pun boleh. Ye Chen, ternyata aula latihan ini kuserahkan padamu. Keputusan yang tepat. Aku tahu kau ahli bela diri. Kau butuh tempat untuk berlatih. Aku juga pikir, Xingwan bisa ikut denganmu. Selain bisa menghibur diri, juga bisa kesempatan berolahraga. Bukankah katanya, Xingwan telah membunuh 3 suaminya? Itu alasan untuk publik. Lagi pula, lihatlah tubuh mungilnya, mana mungkin dia bisa memukul orang. Iya juga sih. Orang-orang yang berniat jahat sudah kubereskan semua. Ini demi keluarga Qin, juga demi Xingwan sendiri, jadi terpaksa biarkan Xingwan memikul beban kecil saja. Oh, begitu. Kakak Ye Chen, kalau begitu, aula latihan ini jadi milikmu. Apakah kau setiap hari akan berlatih tinju di sini? Kalau begitu, Xingwan juga mau datang. Xingwan juga mau belajar tinju. Itu tidak akan pernah terjadi. Xingwan, gak perlu belajar tinju buat melindungi siapapun. Ya. Ada kakak di sini. Sepanjang hidup ini akan melindungimu. Melindungi kakak perempuan. Semua orang jahat. Semua masalah. Kakak akan membantu kalian semua. Memblokir semuanya di luar. Gak akan bikin kamu sedih sedikit pun. Tidak akan membuat kalian menemui bahaya sedikit pun. Ya, Kelihatannya ucapan Ye Chen ini. Aku sebagai kakak perempuan jadi ikut merasakan enaknya karena Xingwan. Direktur Qin, kamu memperlakukanku seperti keluarga. Bahkan Xingwan sangat menjagaku di hatinya. Bisa melindungi kalian. Adalah kehormatanku. Ah, kita kan satu keluarga. Kenapa panggil Direktur Qin sih? Kedepannya panggil saja kakak. Kakak. bagus sekali. Kita sudah menjadi satu keluarga. Tapi, Xingwan tetap ingin belajar tinju. Jika suatu hari kalian semua tidak ada di sisi Xingwan lagi, maka Xingwan bisa melindungi dirinya sendiri. Gak bikin kalian khawatir lagi. Ini. Kalau Xingwan ingin belajar, ya belajarlah. Baik. Kakak akan mengajarimu cara menghindar, tapi tidak boleh berlatih diam-diam sendiri. Mengerti? Ya, baik kakak. Itu yang terbaik. Xingwan lihat. Kalau ada orang yang menyerangmu, jangan paksa bertahan. Cukup geser tubuh ke samping. Tubuh condong ke depan, kamu akan menghindar. Paham? Ya. Sekarang, Xingwan coba sendiri. Kakak-kakak, aku berhasil menghindar. Xingwan meski kelihatannya polos naluri seperti ini sudah mendarah daging, Xingwan mungkin benar-benar jenius bela diri. Ye Yu dihukum kurung oleh keluarga Ye. Kartu banknya juga diblokir semua, tapi bocah ini tidak menyerah. Sepertinya mau membuat masalah. Dia ingin menyelidiki. Biarkan dia menyelidiki. Tapi jika dia berani menyentuh keluarga Qin, berani menyentuh Xingwan sedikit pun, aku tidak keberatan membuatnya lenyap selamanya. Perhatikan batas. Kalau sampai aku harus menjemputmu, maka kamu sebagai menantu sudah habis masa tugasmu. Tadi kusuruh asisten menyelidiki. Ye Yu diam-diam menghubungi beberapa kerabat jauh keluarga Qin masih bertanya-tanya ke sana kemari tentang latar belakang Ye Chen. Rahasia besar apa yang kau sembunyikan, sampai Ye Yu rela seperti ini untuk menyelidikimu? Ye Chen.
Kamu cukup pandai menyembunyikan diri ya. Kupikir aku dihukum kurung. Jadi tidak bisa menghukummu? Hari ini, aku akan membongkar tempat latihanmu yang jelek ini. Biar keluarga Qin melihat. Menantu yang mereka sayangi. Sebenarnya orang macam apa? Ye Yu, sepertinya hukuman kurung dari keluarga Ye tidak membuatmu belajar sedikit pun. Ingatan? Yang aku ingat. Hari ini adalah membuatmu berlutut dan memohon padaku. Dua orang ini aku bayar mahal, jagoan dari pasar gelap. Semuanya jago bertarung. Bukankah kamu pandai berpura-pura? Hari ini aku datang untuk menantangmu. Jika kamu kalah, berlututlah dan bersujud minta maaf padaku, serahkan tempat latihan ini. Lalu, di depan semua orang, rahasiamu ungkapkan semuanya. Aku tidak merasa bersalah, tidak ada rahasia. Sebaliknya kamu, menggunakan kekayaan keluarga Ye untuk menyewa dua orang ini. Tidak takut kalah besar dan kehilangan segalanya. Ye Chen, kamu gila ya. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Lebih baik pikirkan. Setelah kamu kalah, ketika identitasmu terbongkar dan diusir dari keluarga Qin. Apakah kamu akan tidur di kolong jembatan, atau tidur di jalanan? Menantang boleh. Tapi tidak hari ini. Kondisi Xingwan beberapa hari ini semakin tidak stabil. Pemandangan seperti ini sebaiknya dijauhkan dari Xingwan. Kenapa? Takut? Keberanianmu yang tadi kemana perginya? Waktu itu Ahui kalah darimu. Itu karena dia lengah. Kali ini tidak akan seberuntung itu. Aku tahu. Kamu takut menakuti orang bodoh di sampingmu ini, kan? Benar juga, orang bodoh ini memang tidak waras. Jika dia terprovokasi benar-benar gila, posisimu sebagai menantu keluarga Qin mungkin tidak akan bertahan. Ye Chen, jika kamu tidak berani bertarung, langsung berlutut dan minta ampun. Serahkan tempat latihan ini. Dan enyah dari keluarga Qin, jangan berpura-pura di sini. Melindungi orang bodoh. Benar-benar menjijikkan. Kalian siapa yang berani menyentuhnya sedikit pun? Aku akan membuat kalian hari ini tidak bisa keluar dari tempat latihan ini. Jangan sok-sokan di sini. Kau pikir aku takut? Hari ini, kau akan dipukul di atas panggung, atau berlutut minta ampun. Jangan kira dengan ancamanmu kau bisa membuatku takut. Kakak, Xingwan tidak takut. Kau boleh menantang. Tapi jika aku menang, aku ingin kau keluar dari Jiangcheng dan jangan pernah kembali. Baik. Aku setuju. Aku ingin lihat. Hari ini, apa modalmu untuk mengalahkanku? Jika kau kalah, jangan mengelak. Xingwan, kakak akan segera kembali. Kenapa diam? Ayo, serang dia. Hancurkan dia. Pukulan orang ini galak. Dengan ganasnya. Jelas dia ingin membunuh. Tubuh ini bukan dari latihan biasa. Ye Chen, kau kan suka pura-pura? Kenapa satu orang gak bisa lawan? Ramuan ini bikin mati rasa. Lengan kiri sekarang gak bisa dipakai. Sial. Bodoh. Kau lihat, kan? Kakak Ye Chen-mu udah gak kuat. Setelah dia kalah, aku akan usir dia. Lalu kirim kau ke rumah sakit jiwa. Lalu menikahi kakakmu, dan menguasai seluruh keluarga Qin. Ye Yu, batas bawahmu memang benar semakin rendah setiap kali. Ini namanya tipu muslihat perang. Kakak. Bagus, pukulan bagus. Gitu dong. Hancurkan dia. Maaf guru, aku tidak bisa lagi menahan diri. Maaf ya guru, aku tidak bisa lagi menahan diri. Sungguh sampah.
Darah. Kakak, banyak darah yang keluar. Ye Chen. Kamu beruntung menang satu ronde. Terus kenapa? Kamu sekarang terluka. Paling-paling ronde ini dianggap seri. Ronde selanjutnya. Apa yang bisa kamu pakai untuk menang? Tidak bisa, jangan jatuh, Xingwan masih di belakangku. Xingwan, kakak tidak apa-apa. Jangan takut. Kamu orang yang menyelamatkanku hari itu. Ternyata kamu. Xingwan, apa yang kamu bicarakan? Kamu orang yang menyelamatkanku hari itu. Ternyata kamu. Xingwan, apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu melamun? Ayo. Dia sekarang terluka. Kamu sekarang naik. Satu gerakan saja bisa mengalahkannya. Ye Ershao, kamu yakin aku harus naik? Omong kosong. Apa aku bayar kamu untuk menonton pertunjukan? Baik, tapi biar ku katakan di depan. Aku tidak bisa mengontrol pukulanku. Kalau terjadi sesuatu, jangan cari masalah denganku. Kenapa banyak omong? Pergi. Kawan, kamu bertahan sampai sekarang itu tidak mudah, tapi aku tidak punya dendam denganmu. Aku dibayar untuk melakukan ini, jangan salahkan aku. Kita masing-masing punya posisi, jangan banyak bicara. Baik, berani. Orang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Pernah berlatih. Sedikit. Lebih dari sedikit, kan? Serangan telapak tadi, kekuatan sudut, semuanya bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Siapa gurumu? Bukan urusanmu. Baiklah, setiap orang punya rahasia. Sudahlah, tidak usah bilang. Kalau begitu aku mulai. Jangan, pukul dia. Dia orang baik. Jangan, pukul dia. Hei, apa-apaan, aku tidak punya kebiasaan memukul wanita. Dasar bodoh. Cepat turun. Lepaskan aku. Pergi sana. Ye Yu. Lepaskan. Ye Chen ini benar-benar berniat membunuh. Kalau masih menghalangi aku khawatir akan ikut terseret, lagi pula aku hanya datang untuk bertanding bukan benar-benar ingin bertarung mati-matian dengan Ye Chen. Xingwan, kamu tidak apa-apa. Apa tidak parah? Masih sakit? Ada apa-apa? Wah, kamu ternyata perhatian juga. Ye Chen. Kamu sekarang sudah begini. Sampai tidak bisa berdiri. Masih sempat peduli sama si tolol ini? Ye Yu. Tidak peduli ada dendam apa hari ini. Aku akan urus lain hari denganmu. Sekarang, aku mau bawa dia ke rumah sakit. Mau pergi? Pertandingan ini belum selesai loh. Dia sudah terluka. Mau apa lagi? Terluka? Menurutku, cuma luka luar. Aku malah ingin tanya. Antara kita utang yang sudah dijanjikan, gimana cara menyelesaikannya? Aku ingin bertanya. Antara kita hutang yang sudah disepakati, bagaimana cara menyelesaikannya? Aturan arena. Kalah menang tanggung sendiri. Hari ini belum selesai. Tidak berlaku. Kamu, Tuan Muda Ye, dia benar. Di arena, kalah menang tanggung sendiri. Kamu mengganggu di luar arena, melanggar aturan, tidak bisa menyalahkan orang lain, atau tanding lagi lain hari. Diam. Bodoh ini. Aku susah payah menciptakan kesempatan. Kali ini Tuhan berpihak padaku, aku mengandalkan ini untuk membalikkan keadaan, bagaimana bisa ditunda? Baik. Ye Chen, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi, pertandingan hari ini harus diakhiri. Kalau kamu menyerah, berlutut dan bersujud padaku. Dan serahkan pusat pelatihan ini padaku. Aku bisa tidak menghalangimu. Biarkan kalian ke rumah sakit. Bagaimana? Kakak, jangan berlutut. Ye Chen, jangan tidak tahu diri. Sekarang kamu sudah seperti ini. Bahkan berdiri saja susah. Selain berlutut menyerah, apa pilihan lainmu? Pilih berlutut? Atau sekarang lawan anak buahku bertanding? Jangan coba lari.
Jangan diam saja. Dia sudah hampir tumbang. Cepat serang. Bahkan jika terjadi sesuatu, itu salahnya sendiri. Aku tidak mau menang dengan cara curang, Ye Chen, dengan pilih sendiri. Aku gantikan dia bertanding denganmu. Xingwan, kamu ngapain? Kamu bukan lawannya. Tidak apa-apa. Kakak tidak apa-apa. Bodoh. Apa barusan kau katakan? Kamu gantikan dia bertanding? Hanya dengan dirimu yang jalan saja goyah, bodoh. Dengan keadaanmu seperti ini, berani melawan anak buahku? Sepertinya kau terbentur sampai bodoh. Oh. Bukan. Kamu memang sudah bodoh dari awal. Nona, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku ini tanganku tidak terkontrol. Kalau sampai menyakitimu air mata tidak ada gunanya. Xingwan, jangan nakal. Ini bukan urusanmu. Tenang saja. Kakak tidak apa-apa. Kakak Ye Chen, kamu sudah terluka. Tidak bisa bertarung lagi. Kali ini, biarkan Xingwan yang melindungimu. Xingwan. Orang ini bertubuh besar, kekuatannya besar, bertatap muka langsung. Aku tidak punya peluang. Kalau begitu, kita tidak bertanding. Siapa yang menang? Hanya bertanding kecepatan menghindar. Jika dalam 1 menit, kamu bisa menyentuhku. Kamu menang. Jika aku menang, kamu tidak boleh mengganggu kakak Ye Chen lagi. Dan tidak boleh membantu Ye Yu lagi. Jika kamu kalah, aku dan kakak Ye Chen mengikuti perintah kalian. Boleh. Kamu gila. Dia bodoh. Kenapa kamu bertaruh dengannya? Menang pun, tidak terhormat kalah, lebih memalukan. Aku mengeluarkan banyak uang untuk mengundangmu ke sini. Apakah untuk menemani orang bodoh bermain-main? Tuan Ye kedua. Uang. Aku kembalikan 2 kali lipat. Anggap aku ingkar janji. Pertandingan hari ini aku yang putuskan. Aku akan bertanding dengannya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Baik. Baik sekali. Pada akhirnya mereka juga tidak akan menang. Kalau begitu aku akan lihat. Begitu dia kalah. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Juga lihatlah Ye Chen. Bagaimana lihat orang bodoh ini dipermalukan? Nona kecil sudah siap? Aku ingatkan sekali lagi. Begitu dimulai. Aku tidak akan sengaja pura-pura lemah. Meskipun hanya latihan menghindar, kecepatanku tidak akan lambat. Begitu kamu tidak tahan, segera teriak berhenti. Mengaku kalah, tidak memalukan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan pose ini? Dia itu bodoh. Mana mungkin dia mengerti hal-hal ini? Qin Xingwan, kamu sebenarnya siapa? Apa maksudmu? Xingwan tidak mengerti. Pose Qin Xingwan ini bukan orang biasa yang bisa dilakukan. Kamu sama sekali bukan orang bodoh. Kamu sebenarnya siapa? Sudahlah, tidak peduli siapa dirimu, hari ini pasti kalah di tanganku. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat mulai, dia hanya pura-pura. Dia itu bodoh. Bahkan jika gerakannya benar, dia tidak akan bisa menghindar seranganmu. Akhiri sandiwara ini segera. Buat Ye Chen kalah dengan rela. Siap? Siap. Baik, karena kamu sudah siap, aku akan mulai hitung mundur 3, 2, 1 mulai. Xingwan, hati-hati. Ye Chen, Qin Xingwan. Aku lihat kalian masih bisa sombong sampai kapan. Mulai. Qin Xingwan. Bagaimana dia bisa menghindar secepat itu? Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil, dia bodoh. Mana mungkin dia bisa menghindar dari serangan seperti ini? Pasti kebetulan, benar-benar kebetulan. Ayolah, keluarkan jurusmu. Karena dia berhasil menghindar. Tentu saja. Setiap gerakan dan teknik ini, aku telah berlatih di tangan Ye Chen, tidak kurang dari ratusan kali. Benar, Xingwan, berhasil menghindar. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tubuhnya kekar, meskipun cepat, tapi gerakan memutarnya kurang lincah. Selanjutnya, dia pasti akan menangkap seranganku dari kiri. Aku tinggal memiringkan badan lebih awal, maka aku bisa menghindar. Aku meremehkanmu. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Semua ini pernah aku ajarkan. Xingwan ternyata bisa mempelajarinya dengan baik, tidak? Gerakan ini memang tidak sulit, tapi kemampuannya saat ini
Pasti sudah melalui latihan panjang baru bisa seperti itu. Cepat tangkap dia. Bagaimana bisa orang bodoh saja tidak bisa kau tangkap? Kau bohongin aku? Ya? 10 detik lagi. Bertahan sedikit lagi. Kalau bisa bertahan, kita menang. Baik Ye Chen, maupun tempat latihan ini, akan selamat. Semua yang sudah aku rencanakan dengan matang, ternyata akan dihancurkan oleh orang bodoh. Kalau Qin Xingwan menang, aku bukan hanya kehilangan kesempatan untuk bangkit, tapi juga akan diusir dari Jiangcheng oleh Ye Chen. Aku tidak rela. Kau masih mau bertahan di bidang ini? Xingwan, hati-hati. Masih mau bertahan di bidang ini? Xingwan, hati-hati. Waktunya habis. Xingwan, kita menang. Kakak Xingwan menang. Tuan muda Ye, dia menang. Sesuai aturan, uangku, kembalikan padamu, mulai sekarang kita beres. Kamu sengaja kalah, aku tidak mengakuinya. Tidak mengakuinya. Semua orang melihatnya, aku sudah mengakuinya. Apa susahnya mengaku? Mau ingkar ya? Meskipun kamu di bidang ini tapi kamu tetap pria sejati. Kalau bukan karena posisi berbeda, sahabat sepertimu pasti akan aku jadikan teman. Semoga masih ada kesempatan bertarung secara terhormat. Pasti ada. Xingwan hebat sekali. Tidak kusangka dalam 3 bulan, kamu sudah sampai ke level ini. Kakak yang hebat mengajar. Masih berpura-pura, si penipu kecil. Kamu sadar sejak kapan? Kapan? Mungkin saat kamu di atas panggung, menghindar beberapa kali. Meskipun aku sudah mengajarkan beberapa jurus kepadamu, tetapi untuk mencapai level itu, hanya dengan 3 bulan. Berlatih sedikit setiap hari, sama sekali tidak cukup, kecuali kamu sudah belajar sebelumnya, atau memang sudah bisa dari awal. Ye Chen, apakah kamu masih ingat 10 tahun lalu, di Gangcheng Bay, kamu pernah menyelamatkan seorang anak yang dikejar orang? Apa mungkin kamu? Akulah yang mengejarnya. Benar-benar terima kasih ya. Berkat kamu yang membekuku ke tanah. Aku jadi terlambat begitu lama. Baru bisa membantu tante menangkap sepupu ini. Maaf ya, Tapi, memang harus berterima kasih padamu. Jika tidak membuang waktu di sana, kemungkinan aku akan bersama orang tuaku ikut tewas dalam kebakaran itu. kebakaran? Malam itu, rumahku mengalami musibah. Orang tuaku meninggal. Jika tidak kamu cegah, sesuai rencana awal, aku seharusnya sampai di rumah 10 menit lebih awal dari mereka. Saat itu mungkin adalah 10 menit paling beruntung dalam hidupku. Ye Chen, kamu pikir ini sudah berakhir? Aku bilang padamu ini belum selesai. Dan kamu, dasar bodoh, berani-beraninya kamu pura-pura bodoh dan membohongiku. Bukannya kamu kena masalah? Kau terlalu meremehkan trikmu yang tidak bermutu itu, atau terlalu meremehkan kemampuan pemulihanku. Pertama, aku tidak pernah pura-pura bodoh. Aku memang sakit. Baru akhir-akhir ini mulai membaik. Kamu mau bicara soal itu? Boleh. Aku temani. Ye Chen, beraninya kau pukul aku? Kau hanyalah seorang kampungan yang dulunya pemulung. Kau sama sekali tidak pantas. Qin Xingwan, dasar penipu, pertandingan tidak sah. Aku tidak terima. Terserah kamu. Tapi, aku tidak seperti Kak Ye Chen. Tidak semaaf itu. Hal-hal yang kau lakukan sebelumnya. Satu persatu, satu demi satu. Aku dan kakakku. Tidak keberatan menghitungnya perlahan denganmu. Banyak hal, banyak perkara, aku dan kakakku. Tidak keberatan menghitungnya pelan-pelan denganmu. Xingwan, kamu di mana? Aku segera sampai. Kak, ada yang mengancamku. Siapa? Ye Yu. Dia bilang, mau membuat perusahaan Qin tidak bisa bertahan. Berikan telepon padanya. Qin Yue, adikmu pura-pura bodoh menipu soal pernikahan. Bagaimana kamu mau menjelaskan? Menjelaskan apa yang perlu aku jelaskan padamu. Kamu, Ye Yu, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Ye Chen adalah anggota keluarga Qin kami. Xingwan adalah adik kandungku. Kamu menyentuh mereka sama saja menyentuhku. Sepertinya kamu benar-benar perlu sedikit pelajaran. memberi pelajaran padaku. Qin Yue, jangan lupa keluarga Ye dan keluarga Qin masih ada kerjasama. Kamu menyentuhku. Di pihak ayahku, bagaimana kamu akan menjelaskan? Tuan muda Ye, apakah kamu salah memahami satu hal?
Kekacauan keluarga Ye sekarang, bank menagih hutang. Proyek terhenti, arus kas putus. Kamu pikir aku akan peduli dengan kerjasama kecil kalian yang menyedihkan? Coba tebak perusahaan Ye milik kalian yang proyek lintas batas yang baru. Kenapa? Ditahan oleh bea cukai selama 4 bulan. Qin Yue. Kamu ternyata. Qin Yue, apa hakmu? Karena kamu berkali-kali menyentuh orang-orangku. Ye Yu, hari ini, aku tegaskan di sini, masalah kecil keluarga Ye bukti yang aku pegang cukup untuk memenjarakan kalian 3 tahun, kalau kamu tahu diri. Sekarang juga, keluar dari gedung latihan, mulai sekarang. Jauhi Ye Chen dan Xing Wan. Bagaimana kalau tidak? Tidak, maka sekarang kamu harus dengar ibumu di ujung telepon. Bagaimana memarahimu? Ye Yu dasar tidak berguna di luar sana. Apa yang sudah kau lakukan? Bank baru saja memberitahuku. Semua pinjaman ditarik total. Proyek perusahaan Qin gagal. Ayahmu marah besar sampai dirawat. Di mana kamu sekarang? Bu, dengarkan penjelasanku. Ye Yu, kamu tadi bilang aku penipu. Ma, dengar. Dengar penjelasanku. Ye Yu, kamu bilang aku penipu tadi. Aku tidak pernah menipu siapapun. Aku sakit, itu benar. Aku sudah sembuh, itu juga benar. Tapi kau menyewa preman, menyerang, diam, mengingkari janji, menganiaya orang yang terluka. Hal-hal yang kau lakukan, yang manapun kau keluarkan, tidak lebih kotor dari perbuatan menipuku. Dan Ye Chen benar. Aku tidak setoleran dia. Jadi aku memilih beberapa cara. Ini namanya menang dengan akal, Ye Ershao. Qin Xingwan. Kamu pikir dia Ye Chen adalah orang baik? Dalam dirinya mengalir darah yang sama denganku. Jika aku kotor maka dia Ye Chen hanyalah dari selokan tikus bau yang merangkak keluar. Apa bedanya denganku? Selesai bicara? Kau tidak bertanya siapa dia? Kamu tidak tanya siapa dia? Siapa dia itu tidak penting. Dia suami saya. Itu sudah cukup. Baik. Kalian berdua membelanya. Kalau begitu, biar kutunjukkan. Orang yang kalian bela. Orang macam apa dia? Ye Chen. Kamu pikir masalahmu itu tidak ada yang tahu? Aku sudah menyelidikinya. Kamu sejak 16 tahun sudah bergaul di jalanan, pernah jadi petinju ilegal. Pernah masuk penjara. Gurumu itu bukan orang biasa. Sama sekali bukan. Dia adalah juara tinju sebelumnya. Kamu murid terakhirnya. Tangannya sudah berlumuran darah. Hanya itu? Itu belum cukup. Kamu yang berasal dari preman jalanan. Berhak apa masuk keluarga Qin? Kamu pantas. Ye Yu, apa kamu salah paham sesuatu? Dia bertinju ilegal. Itu karena dia harus menghidupi dirinya dan neneknya. Seorang anak 16 tahun. Tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang peduli. Bertahan hidup sendiri. Itu kotor? Kamu bilang dia masuk penjara. Aku tanya, kenapa dia masuk? Kenapa dia masuk? Itu karena ada yang mengganggu. Nenek yang tak terpisahkan darinya. Dia turun tangan menghentikannya. Ini namanya kotor. Kamu bilang, gurunya adalah juara tinju. Kalau begitu aku tanya kamu, juara tinju menerimanya sebagai murid. Karena apa? Karena dia pantas. Karena dia punya prinsip. Karena dia di tempat paling kotor. Hidup dengan cara yang paling bersih. Oh, iya, hal-hal ini. Kakakku juga tahu semuanya. Orang gila. Benar-benar orang gila. Keluarga Qin, satu persatu semuanya gila. Xingwan. Kenapa kamu berhenti berpura-pura? Pura-pura apa? Pura-pura bodoh. Kenapa? Nggak panggil abang lagi. Jangan banyak bicara.